Yang keempat adalah asas universalitas. Apa itu asas universalitas? Ada jenis tindak pidana di mana setiap negara berkewajiban menerapkan hukum pidananya tanpa memandang siapa yang melakukan, di mana, dan terhadap kepentingan siapa tindak pidana dilakukan. Jadi ada tindak pidana tertentu di mana setiap negara wajib menerapkan ketentuan hukum pidananya dengan tidak melihat siapa pelakunya, apakah warga negaranya sendiri atau warga negara asing. Di mana dilakukannya perbuatan pidana, apakah di wilayahnya sendiri atau di luar wilayahnya. Dan terhadap kepentingan siapa tindak pidana dilakukan, apakah menyerang kepentingan nasional atau menyerang kepentingan negara-negara yang lain. Ya, asas universalitas ini merupakan perluasan dari asas nasionalitas pasif. Kalau asas nasionalitas pasif tujuannya melindungi kepentingan nasional sebuah negara, tetapi asas universalitas bertujuan untuk melindungi kepentingan internasional. Jadi cakupannya lebih luas. Dari nasional diperluas menjadi internasional. Diberlakukan untuk siapa? Bisa untuk warga negara sendiri, bisa juga untuk warga negara asing. Asas universalitas kalau di dalam KUHP ada dalam pasal 4 sub 2 dan sub 4. Yang tadi saya sampaikan. Terkait dengan kejahatan mata uang atau kejahatan mengenai materai atau merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Ya, menurut ahli tertentu, ketentuan pasal 4 sub 2 KUHP ini tidak hanya merupakan pemberlakuan asas nasionalitas pasif. Akan tetapi, lebih luas lagi, melindungi kepentingan internasional. Kenapa demikian? Dalam pasal 4 sub 2 KUHP tidak disebutkan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara Indonesia. Beda dengan materai dan merek yang eksplisit digunakan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi khusus kejahatan mata uang atau uang kertas hanya disebut dikeluarkan oleh negara atau bank. Ini menurut ahli hukum pidana tertentu, maknanya tidak harus uang kertas atau mata uang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia atau Bank Indonesia, tetapi negara manapun, bank manapun. Sehingga ini merupakan pemberlakuan dari asas universalitas, tapi khusus untuk mata uang atau uang kertas, tidak termasuk materai dan merek. Dan ini berlaku umum, misalnya ketika ada pemalsuan terhadap mata uang negara tertentu, negara manapun, kemudian ada negara lain yang mengetahui bahwa terjadi pemalsuan uang negara tertentu, maka negara itu berkewajiban untuk menerapkan ketentuan hukum pidananya. Sekalipun yang dipalsukan itu bukan merupakan mata uang negara tersebut, melainkan mata uang negara lain. Kenapa demikian? Karena sudah berlaku asas universalitas. Dengan tidak melihat siapa pelakunya, tidak melihat di mana dilakukannya, dan tidak melihat terhadap kepentingan siapa tindak pidana itu dilakukan. Kemudian yang kedua, di pasal 4 sub 4 KUHP, yang tadi juga sudah saya sampaikan ketika menjelaskan asas nasionalitas pasif, yaitu terkait dengan kejahatan pembajakan dan kejahatan penguasaan pesawat udara atau pembajakan laut dan pembajakan udara. Untuk pembajakan laut atau piracy dan pembajakan udara atau aircraft hijacking, dua kejahatan ini sudah dikategorikan sebagai international crime. Sudah dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Oleh karenanya maka seluruh negara di dunia punya yurisdiksi atau punya kewenangan menerapkan hukum pidananya terhadap kasus piracy atau aircraft hijacking, pembajakan laut atau pembajakan udara.
Kemudian yang kelima, yang terakhir, adalah asas ekstrateritorialitas. Apa itu asas ekstrateritorialitas? Asas ekstrateritorialitas ini merupakan pengecualian terhadap berlakunya hukum pidana Indonesia khususnya dari segi tempat, atau pengecualian terhadap berlakunya asas teritorialitas. Karena apa? Di dalam asas ekstrateritorialitas ada orang-orang tertentu yang ketika melakukan perbuatan pidana di Indonesia tidak dapat dikenakan ketentuan hukum pidana Indonesia. Dan dasarnya di pasal 9 KUHP. Diterapkannya pasal-pasal 2 sampai 5, 7 dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional diakui ada sejumlah orang yang memiliki hak ekstra menurut hukum internasional sehingga mereka imun. Mereka kebal terhadap hukum pidana negara di mana mereka berada. Nah, siapa saja orang-orang yang punya hak ekstra atau memiliki imunitas kekebalan terhadap hukum pidana negara di mana mereka berada. Ya, di dalam hukum internasional ada beberapa pihak yang memiliki hak ekstra tadi. Yang pertama adalah kepala negara asing dan keluarganya yang berada di Indonesia secara resmi. Sehingga tidak termasuk apabila mereka hanya singgah di pelabuhan dan lapangan terbang, kemudian tidak termasuk juga apabila keluarganya datang sendiri-sendiri. Jadi misalnya ada Presiden Amerika datang secara resmi ke Indonesia bersama dengan keluarganya. Ketika mereka melakukan tindak pidana, maka mereka imun. Mereka punya hak ekstra untuk tidak diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia. Tetapi kalau mereka hanya singgah, misalnya tujuan ke Malaysia, tetapi transit di Bandara Soekarno-Hatta misalnya. Kalau hanya transit saja, ketika mereka melakukan perbuatan pidana, maka mereka tidak punya imunitas, tetap diberlakukan ketentuan hukum pidana Indonesia. Sama halnya kalau mereka tidak secara resmi, juga tetap berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Kemudian untuk keluarganya, kalau keluarganya datang sendiri, tidak bersama dengan kepala negaranya, maka tetap diberlakukan ketentuan hukum pidana Indonesia ketika mereka melakukan perbuatan pidana. Kenapa? Karena mereka tidak bersama dengan kepala negara. Kemudian yang kedua, duta negara asing dan konsulnya, serta pegawai-pegawai organisasi internasional. Misalnya ada duta besar Arab Saudi di Indonesia atau konsul di Indonesia. Maka ketika mereka melakukan perbuatan pidana, mereka imun dari hukum pidana Indonesia. Sama halnya dengan pegawai-pegawai organisasi internasional, misalnya UNHCR, atau yang mengurusi mengenai pengungsian. Salah satu organisasi di bawah PBB, atau WHO, yang mengurusi masalah kesehatan dunia, juga di bawah PBB. Maka ketika pegawai-pegawainya melakukan perbuatan pidana, maka mereka imun. Kemudian yang ketiga, anak buah kapal perang asing dan awak kapal terbang militer asing meskipun delik atau perbuatan pidana dilakukan di luar kapal. Jadi ketika ada anak buah kapal perang ya, tapi khusus untuk kapal perang asing dan awak kapal terbang militer asing. Jadi khusus kapal terbang militer asing. Meskipun mereka melakukan perbuatannya di luar kapal, maka mereka tetap memiliki imunitas. Kemudian yang keempat, pasukan negara sahabat yang berada di wilayah negara atas persetujuan negara yang bersangkutan. Jadi ketika ada pasukan atau militer negara sahabat yang berada di wilayah negara tertentu dan berada di wilayah negara tertentu atas persetujuan negara yang bersangkutan, maka ketika melakukan perbuatan pidana mereka imun.
Nah, tapi ada catatan menurut Mulyatno. Menurut Mulyatno, berlakunya asas ekstrateritorialitas dalam hal ini hanya terhadap pasukan negara asing yang berada pada pangkalan-pangkalan di wilayah negara yang belum atau baru saja merdeka. Jadi jelas keberadaan mereka itu untuk ikut mengamankan wilayah negara yang belum merdeka atau wilayah negara yang baru saja merdeka. Tetapi kalau untuk negara yang sudah lama merdeka, menurut Mulyatno, mereka, militer ini, pasukan ini, yang berada di wilayah negara tertentu, melakukan perbuatan pidana, maka tidak memiliki imunitas. Nah, yang menjadi persoalan, setiap negara memiliki pengaturan terkait dengan berlakunya hukum pidana dari segi tempat. Contoh saja asas teritorialitas. Di semua negara di dunia ini memberlakukan asas teritorialitas. Padahal Indonesia juga memberlakukan ketentuan asas nasionalitas aktif. Misalnya ada orang melakukan penghasutan. Warga negara Indonesia melakukan di wilayah negara Malaysia. Maka Indonesia punya kewenangan untuk menerapkan hukum pidananya. Kenapa? Asas nasionalitas aktif karena perbuatannya menyerang kepentingan nasional Indonesia. Malaysia pun juga berwenang untuk menerapkan hukum pidananya. Kenapa? Karena sesuai dengan asas teritorialitas yang berlaku di Malaysia, bahwa perbuatan itu dilakukan di wilayah negara Malaysia. Maka dalam prakteknya, pemberlakuan asas-asas dalam hukum pidana akan sulit diterapkan. Kenapa demikian? Karena sudah menyangkut yurisdiksi atau kewenangan menerapkan hukum lebih dari satu negara. Seperti dalam kasus tadi. Maka untuk mengatasi kesulitan tersebut, ada perjanjian ekstradisi atau extradition agreement dan mutual legal assistance atau perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Apa itu ekstradisi? Ekstradisi adalah penyerahan seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana oleh negara tempat orang tersebut berada kepada negara lain yang hendak mengadili atau menuntutnya di pengadilan negara peminta, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan di negara peminta. Jadi dalam kasus tadi, misal ada WNI melakukan penghasutan di Malaysia, kalau Indonesia punya perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, maka Malaysia akan menyerahkan orang tersebut untuk diadili atau dituntut di pengadilan Indonesia, atau kalau di Indonesia sudah diputus, kemudian WNI tadi kabur ke luar negeri, ke Malaysia tadi, maka untuk melaksanakan putusan pengadilan. Tapi yang repot kalau tidak ada perjanjian ekstradisi seperti Indonesia dengan Singapura. Maka banyak koruptor Indonesia yang sembunyi di Singapura karena tidak punya perjanjian ekstradisi, maka Singapura tidak akan menyerahkan koruptor yang merupakan warga negara Indonesia ke Indonesia. Ya, karena Singapura juga mendapatkan keuntungan dari aset-aset para koruptor yang diinvestasikan di negara Singapura. Maka Singapura sampai sekarang masih belum mau menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Ya, kalau tidak ada ekstradisi, sebenarnya masih terbuka peluang menggunakan MLA atau Mutual Legal Assistance. Tapi syaratnya timbal balik atau resiprokal. Saling menguntungkan antara satu negara dengan negara yang lain. Kalau ekstradisi kan tadi misalnya Malaysia menyerahkan WNI ke Indonesia, Malaysia nggak dapat keuntungan. Tapi kalau dalam MLA, Malaysia juga harus mendapatkan keuntungan karena timbal balik, resiprokal. Maka biasanya MLA ini terkait dengan aset recovery. Jadi misalnya aset hasil korupsi yang dibawa ke Malaysia. Maka Indonesia ketika ingin melakukan perampasan aset, membuat perjanjian bantuan timbal balik dengan Malaysia. Dengan ketentuan nantinya Malaysia akan mendapatkan imbalan berapa persen dari aset yang dirampas. Nah, resiprokal, saling menguntungkan.
Nah, sekalipun ML ini masih memungkinkan ada penyerahan pelaku kejahatan kepada negara peminta, tapi tadi syaratnya negara yang menyerahkan harus juga mendapatkan keuntungan. Karena apa prinsipnya? Resiprokal. Masing-masing negara memberikan bantuan kerjasama dalam penyerahan pelaku kejahatan atas dasar prinsip saling menguntungkan. Kalau dalam hal ini jarang, yang lebih sering terkait dengan aset recovery, perampasan aset hasil kejahatan yang dilarikan ke luar negeri. Karena ada aset sehingga memungkinkan untuk adanya resiprokal, timbal balik dengan memberikan sejumlah aset tersebut kepada negara yang membantu untuk merampas aset pelaku perbuatan pidana yang disimpan di luar negeri.